Halo semua, kembali lagi bareng saya Rezan. Selamat datang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kali ini saya ingin mempresentasikan apa itu VLAN Trunking Protocol atau singkatannya VTP, yaitu isinya saya tentang mempelajari cara agar VLAN bisa di-setting ke semua switch dengan cepat dan efisien. Oke, lanjut. Nah, VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol yang dimiliki oleh Cisco. Digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN (Virtual Local Area Network) di seluruh jaringan lokal. Sederhananya, VTP membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Oke, lanjut. Fungsi pasti VTP menyebarkan informasi VLAN. VTP secara otomatis menambahkan, menghapus, dan mengubah VLAN di semua switch dalam domain VTP. Lalu ada menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Oke, lanjut. Selanjutnya memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat atau menghemat waktu dan usaha. Oke, mode-mode yang ada di VTP. VTP server. Switch VTP server bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lain dalam domain VTP. Oke. Selanjutnya ada VTP Client. Switch VTP Client menerima informasi VLAN dari VTP server dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi VLAN lokal. Oke, selanjutnya ada VTP Transparent, yaitu switch VTP Transparent adalah tidak meneruskan informasi VLAN tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara VTP server dan client. Selanjutnya ada cara kerja. Cara kerja VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch dalam domain VTP. Lalu ada VTP Client menerima iklan VTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Jika ada perbedaan, switch VTP Client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan di VTP. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan protokol VTP. Kelebihannya yaitu memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Lalu ada menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama ID dan rentang VLAN yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Mempercepat penyebaran VLAN. VTP memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan yang cepat dan mudah. Lalu ada kekurangannya, ketergantungan pada switch Cisco. Oke, VTP adalah protokol yang dimiliki oleh Cisco dan tidak kompatibel dengan switch dari vendor lain. Oke, VTP ini berarti cuman ada di switchnya Cisco. Selanjutnya ada keamanan. VTP rentan terhadap serangan karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas. Kurang fleksibel, VTP tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya implementasi, yaitu memperhatikan konfigurasi VTP. Kita lanjut ke Cisco Packet Tracer. Oke, udah di dalam aplikasinya, dan di sini saya sudah menyiapkan total 5 switch dengan satu switch layer 3 dan sisanya layer 2 semua. Nah, kan VTP ini kan buat bikin VLAN. Kita bikin VLAN di sini, tapi di switch lain itu bisa kelihatan, bisa muncul. Nah, langkah pertama, kita ubah dulu jalurnya ini jadi terang semua. Diubah jadi jalur terang deh, pokoknya. Desktop, terminal, oke. Enable interface
berapa ini? 01 with port mode RAM. Hit. Lalu ke sebelahnya semuanya sampai jalurnya jadi terang semua. Karena kan buat ngalirin si VLAN ini juga. Di 01 sampai 2. Oke, ini sebelahnya. Berarti jadi auto ya. Yang itu udah set aja. Exit aja ke sebelahnya, konsol, terminal, interface, range FA0/1 sampai 2 with port mode RAM. Exit. Port apa nih? G02, G01. Oh, salah. Malah ke EVA dia. G01 sampai 2. Mode terang. Nah, baru bisa. Ini juga sama ke jalur terang juga. Port. Oh ya, interface juga. Selaya 1 sampai 2. Enter saja with port mode terang. Exit. Yang di sini juga sama. So, laptop, keluar dulu ke terminal, masuk lagi. No, enable. Interface 0/1 with port mode. Nah, command and script. Oh iya, ini kan switch layer 3. Switch port RAM encapsulation .1q. Nah, baru switch port mode terang. Nah, sit. Nah, lalu bagaimana konfigurasi VTP-nya? Nah, kalau kita tanya di sini, nih, di sini kan ada VTP, configure global VTP state. Tinggal masuk aja. Jadi, lalu di sini kasih dulu domainnya, kasih namanya aja dulu. Domain. Saya mau ngasih nama OS aja. Jangan nih. DOS. Nah, udah gini, enter aja. Lalu masuk ke mode. Nah, di mode ini kalau dilihat, oh iya, VTP. Mode. Sebelum kita masuk ke server, kita harus masuk ke transparan dulu. Apakah ada alasan lain? Mungkin iya, tapi saya kurang tahu ya. Jadi kalau saya langsung masuk ke mode server, itu nggak bisa langsung already. Jadi kita masuk dulu ke transparan ini. Transparan. Nah, setting device to VTP transparent mode. Lalu habis itu dari transparan ini
ke server. Enter. Nah, baru bisa. Nah, sekarang coba lihat VLAN-nya. Tentunya kalau gini belum di set VLAN-nya. Oh iya, door show. Belum di set VLAN-nya, pastinya defaultnya VLAN 1. Nah, VLAN 1 nih kan. Nah, sekarang coba kita set VLAN-nya. Ini saya kasih VLAN. File sih. VLAN. Enter. Terus exit aja. Terus do show lagi. Nah, di sini kan VLAN 4. Kalau kita lihat di switch lain, misal di switch ini nih, di switch ujung, apakah bakal berubah? Kan tadi defaultnya 1 doang. Oh, sudah muncul. Nah, itu artinya servernya sudah jadi. Jadi di sini kita coba buktikan lah ya. Transparan itu apa sih? Nah, maka dari itu saya coba di switch 2 aja deh. Salah. Exit ke terminal lagi. Oke. Kita aja do show VLBR. Oke, masih ada. Nah, kalau saya set ke VTP mode transparan, apa yang terjadi? Kan di sini masih ada VLAN-nya ya. Masih ada. Kalau saya set VLAN baru, apakah dia bakal muncul? Oke, coba buat VLAN baru lagi. Misal VLAN 6. Lalu exit. VLBR, coba cek lagi. Di sini udah ada 4 sama 6. Coba cek ke switch yang lain. Switch ujung pasti ya. Coba cek lagi. Oke. Terminal. Nah, dia ada. Tapi kalau dilihat ke switch 2 tadi, nih ke switch 2, dia bakal jadi VLAN 4 terus. Karena di transparan ini cuman memperbolehkan dia nggak ngasih apa, dia nggak bakal lihat server bakal nambahin VLAN berapa, karena dia transparan aja. Misalkan tadi awal-awalnya belum dijadiin transparan, tapi dia udah masuk nih VLAN 4, pas udah di set ke transparan, dia udah nggak nerima lagi VLAN baru. Nah, kurang lebih begitu. Oke, gini aja sih. Oke, terima kasih telah menonton. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan mentor dari industri atas ilmu yang telah diberikan. Sekian dari saya, videonya saya tutup. Jumpa lagi di video selanjutnya.